motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang Berikutnya, ya, di sini Ustadz sendiri yang akan membacakan ya tentang tentang ya pelaksanaan penertiban ya anak-anak menuju masjid saat jam siang ya. Kalau nanti kalian sudah belajar ya bagaimana biasanya. Nah, tatkala sudah jam terakhir ya kita persiapan mau menuju ke masjid. Untuk apa ke masjid? Untuk sholat atau untuk main? Iya, ia pergi ke masjid dalam rangka untuk sholat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat apa itu? Sholat zuhur, masya Allah. Ya, bisa disimak kembali ya. Siap? Ustadz perhatikan, yang tidak siap, yang main-main ya, nanti disuruh maju ke depan, suruh ngulangi lagi. Siap-siap ya. Berikut pelaksanaan penertiban ya anak-anak menuju masjid sampai kembali lagi ke sekolah. Poin yang pertama, ketika jam terakhir tiba. 1. Semua anak-anak ya diperintahkan untuk berwudu di tempat wudu dengan dipantau oleh guru pembimbing masing-masing. Ya, jadi nanti ada guru pembimbingnya yang akan memantau kalian tatkala berwudu. Pembagiannya kelas 1, 2 dan 3 wudu di sekolah ya, ikhwan maupun akhwat. Sedangkan kelas 4, 5 dan 6 ya langsung berwudu di masjid dengan dipandu serta membaca doa menuju masjid. Jadi ada doanya ya ketika kita ingin menuju masjid. Itu poin yang pertama. Yang kedua, sebelum berwudu untuk anak-anak yang piket agar memastikan ya kipas angin dan lampu sudah dalam keadaan tidak dinyalakan. Ya, yang piket pada hari tersebut ya setelah jam terakhir memastikan atau mematikan ya lampu dan kipas anginnya, jangan sampai terus menyala. Ya, pemborosan ya. Tahu orang yang boros itu temannya siapa? Iya, masya Allah. Mau jadi temannya setan? Iya, jangan sampai ya. Waliyahzubillah. Ya, poin yang ketiga. Awas yang tidak memperhatikan, Ustaz suruh maju ke depan. Anak-anak kelas 1, 2 dan 3 yang sudah mengambil wudhu diarahkan untuk berbaris di depan kelas masing-masing. Sedangkan bagi kelas 4, 5 dan 6 apabila selesai berwudhu langsung masuk ke masjid dengan dipandu untuk membaca doa masuk masjid, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Poin keempat, setelah anak-anak berbaris di depan kelas dengan tertib dan rapi, maka akan dipandu untuk membaca doa menuju ke masjid sampai terdengar azan berkumandang. Ya, jadi kita latihan dulu ya menghafal doa menuju masjid sampai azan berkumandang. Ini berlaku yang di sekolah ya kelas 1, 2 dan 3. Ketika azan, poin kelima, ketika azan anak-anak dipandu untuk menjawab azan. Nah, jadi ada adabnya ya, ketika azan berkumandang kita diperintahkan untuk menjawab azan. Ya, sebagaimana muazin mengumandangkan azan tersebut dan membaca doa setelah azan. Sudah hafal semua belum? Iya, alhamdulillah kalau sudah hafal. Nanti kita praktekin ya. Adapun anak-anak kelas 4, 5 dan 6 yang sudah berada di masjid tadi dipandu untuk menjawab ya dan berdoa setelah azan di dalam masjid. Nah, ini poin pertama ya ketika jam terakhir tiba. Kemudian poin kedua, adab berjalan menuju masjid. 1. Ketika menuju masjid, anak-anak agar tidak terburu-buru dan hendaklah berjalan dengan tenang tanpa larian ya. Kedua, anak-anak yang pergi duluan menuju masjid adalah yang barisannya paling tertib dan sudah lengkap anggotanya ya. Nanti dilihat kelas 1, 2, 3 ikhwan akhwat yang sudah lengkap anggotanya ya setelah berwuduk tadi yang sudah tertib barisannya, itulah yang nanti akan duluan menuju masjid.
Poin ketiga, ketika berjalan menuju masjid, anak-anak dipandu kembali untuk membaca doa menuju masjid sampai tiba di masjid. Poin keempat, semua anak-anak sangat diperhatikan agar tidak berlarian dan berkeliaran serta tidak mampir jajan dulu ke warung, ya. Jadi tatkala mau ke masjid jangan dulu mampir ke warung, ya. Paham? Iya. Kalau ada yang ketahuan nanti diberi sanksi atau hukuman tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Iqbal, ya. Kemudian poin ke-5, dipastikan semua anak-anak memakai peci bagi ikhwan, ya. Jadi pecinya harus terus dipakai, ya. Harus selalu nempel di kepala, ya. Yo. Adapun bagi akhwat hendaknya membawa mukena, ya. Apabila dilihat roknya sudah ketinggian. Ya. Kira-kira lah ketinggian roknya, maka bawa mukena dari rumah, ya. Yang keenam, semua anak-anak sangat tidak diperbolehkan membawa mainan, ya. Tadi kan tujuannya nak sholat kan, mau beribadah, masa bawa mainan, ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk membawa mainan. Kemudian ada juga yang biasanya bawa pensil, alat-alat tulis, ya, tidak usah dibawa. Ataupun uang jajannya, ya, disimpan dulu dalam tas, ya. Tidak usah dibawa ketika pergi ke masjid. Nah itu. Poin yang berikutnya, ketika tiba di masjid. Nah perhatikan ini, ketika kita sudah sampai di masjid. 1, anak-anak dianjurkan untuk melepas alas kaki, ya, baik itu kaos kaki ataupun sepatunya, dan meletakkannya di rak yang sudah disediakan. Bisa diterapkan? Iya, jadi jangan, ya, acak-acakan sepatunya, ya, malu dilihat orang tuanya, ya, atau wali santri yang lain. Kedua, sebelum masuk ke masjid, anak-anak ditertibkan di depan pintu masjid dan dipandu untuk membaca doa masuk masjid. Ya, ini tadi khusus kelas 1, 2, dan 3. Ya. Sudah hafal doa masuk masjid? Iya. Iya. Nanti kita buktiin, ya, nanti kita buktikan memang siapa yang sudah memang hafal. Poin ketiga, setelah masuk masjid, semua anak-anak diarahkan untuk sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ya, dengan 2 kali salam, ya, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian salam lagi. Poin keempat, selesai sholat, semua anak-anak dianjurkan pula untuk membaca Al-Quran, ya, bukan lari-larian, berdoa dan memurojaah hafalannya sampai iqamah sholat ditegakkan. Ya, jadi setelah menunggu iqamat, merojaah, membaca Al-Quran, ya, berzikir. Bisa dipahami? Bukan malah main-main sama temennya, ya. Yang ketahuan main-main nanti ada sanksinya juga, awas, hati-hati. Yang kelima, ketika hendak dimulainya sholat, dipastikan semua anak-anak berdiri dengan tertib dan benar-benar dalam keadaan siap untuk sholat. Poin keenam, saat itu semua anak-anak senantiasa diingatkan agar meluruskan niat, ya, dan benar-benar memaknai sholat itu sebagai ibadah yang agung di sisi Allah. Malu tak kalau dilihat Allah sholatnya main-main? Ya, lagi sholat ada yang main-main, ada yang ketawa, ya, padahal Allah melihat dia ketika sholat. Malu tak? Ya, sudah Ustaz sampaikan, tatkala kalian dilihat oleh orang tua kalian sendiri, ya, main-main ketika sholat, ya, seharusnya ada perasaan malu. Ya Allah, kata orang tuanya, anak aku main-main sholatnya, ya, tidak suka orang tuanya. Apalagi ini Allah Rabb kita, ya, Rabbul Alamin, yang senantiasa mengawasi kita. Yang poin ketujuh, diingatkan pula ketika sholat tidak boleh membuat gaduh atau keributan. Nah ini biasanya sering terjadi. Contohnya apa Ustadz? Batuk-batuan, ya, cecak batuk, pura-pura batuk. Tidak usah seperti itu, ya. Atau ngobrol. Dalam sholat masih ada yang ngobrol, ya. Tidak tahu ngomongnya apa lagi. Ada yang main-main, saling cuel-cuelan, ya, atau gerakannya dimain-maini, tidak boleh. Ya, ataupun ada yang tertawa, ini lebih parah lagi. Ya, tidak tahu apa dia yang lucu. Ya. Selama sholat tidak boleh seperti ini. Paham?
Ya, jelas ikhwan, akhwat ya. Yang kedelapan, bagi anak-anak yang melanggar aturan, nah ini tadi yang saya sebutkan, akan diberikan sanksi atau hukuman. Ya, enak diberi hukuman atau diberi hadiah? Siapa yang mau diberi hukuman? Yang senang diberi hukuman siapa? Tunjuk tangannya. Iya, nggak ada kan? Nah, aduh. Iya. Ya, jangan mau diberi hukuman, tapi maulah diberi hadiah, ya. Nanti insya Allah kita siapkan bagi yang berprestasi, bagi yang tertib, ada hadiahnya insya Allah ya. Pak Damri ya. Ya, poin berikutnya, ini yang poin terakhir, yang tidak kalah pentingnya, ya. Tolong didengarkan kembali. Ketika selesai sholat, satu, semua anak-anak tetap dalam keadaan duduk di tempat masing-masing. Tidak boleh berpindah tempat atau berdiri dulu ya. Agar apa? Tetap khusyuk untuk mengikuti pembacaan zikir setelah sholat yang akan dibacakan oleh imam nantinya. Ya. Yang kedua, semua anak-anak dianjurkan untuk membaca zikirnya dengan suara yang terdengar. Ya, bagi yang sudah hafal dianjurkan untuk membaca zikirnya dengan suara yang terdengar sebagai pengajaran kepada adik kelasnya. Ya, khususnya kelas 1 dan 2 yang baru-baru ya bergabung bersama kita yang mungkin belum hafal. Ya, kalian ajari dengan berzikir suara yang terdengar. Poin yang ketiga, setelah selesai zikir, semua anak-anak diarahkan kembali untuk melaksanakan sholat ba'diyah zuhur. Berapa rakaat? 2 rakaat saja ya. Yang keempat, setelah sholat, semua anak-anak tetap dipastikan untuk duduk di tempat masing-masing dan berbaris per shaf. Jadi setelah sholat juga jangan langsung berlari keluar. Diingetin ini, ya Habibi ya. Tapi duduk dulu di tempatnya masing-masing, berbaris per shaf. Poin yang kelima, barisan atau kelas yang paling rapi akan lebih dulu dipandu untuk keluar masjid dan membaca doa keluar masjid. Sudah hafal doanya? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doanya ya. Yang keenam, ketika keluar masjid, anak-anak tidak boleh langsung berlarian, ya bermain-main, apalagi langsung pergi ke warung, ya, jajan dulu, mampir dulu, ya, tapi harus tertib dulu. Ya, akan tetapi, ini poin terakhirnya, semuanya harus ditertibkan oleh masing-masing guru pembimbingnya, barulah setelah itu semua berjalan kembali ke sekolah. Ya, paham? Jadi selama proses pergi ke masjid ya dan pulang lagi ke sekolah nggak ada yang mampir dulu jajan ke warung ya. Kapan jajannya Ustaz? Kami kan lapar ya, haus. Nah, insya Allah nanti ya jajannya di kantin ya yang sudah disediakan, ada petugas kantinnya yang nanti akan membuka kantin tersebut. Paham? Bisa dipahami semua? Iya, insya Allah ya. Nah, nanti kita terapkan ya, mulai hari Kamis nanti insya Allah. Yaitu tadi pembacaan dari Ustadz ya tentang pelaksanaan penertiban ya kalian semua untuk berangkat ke masjid untuk menunaikan salat zuhur secara berjamaah nantinya di masjid tersebut. Ya, berikutnya akan dibacakan ya lebih tepatnya ya mungkin bagi wajah-wajah yang baru ya belum banyak kenal sama ustadz-ustazahnya ya, atau datang ke sekolah kaget, Ustadz ya ngapu kelasnya berubah, ya kan, ngapu susunannya ini ya biasanya akhwatnya di ujung, ngapu jadi ikhwan yang di ujung ya, parak dengan WC apalagi kelas 6 ya kan. Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan ya, disampaikan oleh Ustazah Ariba ya, pada beliau dipersilakan. Cowok dulu, Ustadz dulu. Ustadz dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Masih semangat? Sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Coba kira-kira konsentrasi tidak tadi yang disampaikan ustadz-ustadznya, masih ingat tidak? Beneran? Bener? Betul? Coba Ustazah tes konsentrasinya. Kalau Ustazah sebut hai, jawabnya halo. Kalau Ustazah sebut halo, jawabnya hai. Coba ya. Hai. Hai. Halo. Ya, masih semangat. Berarti masih apa? Ya, tidak ngantuk ya. Oke, barisan yang rapi. Ya, anak soleh soleha barisannya tertib. Ustazah mau memperkenalkan ustadz dan ustazahnya beserta namanya. Tapi sebelumnya Ustazah mau nanya tadi. Yang pertama, tata tertib sekolah. Masih ingat tidak? Masuk jam berapa kita sekarang? Iya, masuk jam 7:10. Alhamdulillah, berarti masih konsentrasi. Sarapannya masih sisa di perut berarti. Ya, oke. Ustazah akan langsung memperkenalkan, nanti ustadz dan ustazahnya silakan maju ya, biar tahu. Ini ustazah di Mutiara Sun, ini ustadz di Mutiara Sun. Jangan bilang itu bukan ustadz dan ustazah saya karena tidak mengajar di kelas saya. Jangan. Semuanya adalah guru kalian, ya. Kalau bertemu kalau ketemu teman dan ustazahnya senyum ya. Jangan mengkerut. Oke, pintar. Jadi semuanya adalah ustadz dan ustazah kalian. Ustazah mulai dari ustadznya ya. Lihat yang di ujung sana. Ustadz soleh, ada Ustadz Yadi, Supriyadi, Ustadz Supriyadi, sudah lihat? Ya, yang di sebelahnya yang kedua ada Ustadz Dodi. Ya. Kemudian ini ada Satpam, Bapak Satpam kita. Kalau kalian keluar tidak dijemput ya, belum dijemput, belum boleh keluar oleh Pak Erwin ya, namanya Pak Erwin. Ada satu lagi Pak Sanju, ya ada satu lagi Pak Hengki ya. Ya, jangan nggak tahu nanti kalau duduk di situ. Kemudian ada lagi Ustadz kita nih, Ustadz siapa? Iya, Ustadz Ali Ihsanuddin. Kemudian selanjut lagi, ada yang tahu? Siapa? Ustadz Sahab. Nih, Ustadz Sahab yang berbaju merah ya, jangan sampai lepas. Oke, yang selanjutnya ini ada siapa yang tadi? Pembawa? Iya, Ustadz Iqbal. Yang terakhir Ustadz Reja, alhamdulillah. Coba kelas 1. Yang terakhir tadi Ustadz siapa? Masya Allah, pinter-pinter ya. Iya, ada lagi yang selalu merekam, itu namanya? Iya, Ami Boy. Selanjutnya kita ke ustazanya. Ayo perhatikan lagi, biar kenal walaupun ustazanya bercadar tapi tahu. Ini
ada Ustazah maju. Karena hitam semuanya nggak kelihatan. Ini namanya Ustazah. Iya, Ustazah Siti Zulaika. Walaupun pengampu SD yang kelas 2 sampai kelas 6 jangan tidak tahu. Kemudian maju Ustazah. Nah, ini Ustazah Mirna ya. Selanjutnya Ustazah, ada yang tahu? Ini namanya Ustazah Rahma Zuriati. Iya, Ustazah Rahma. Ini Miss Ayu, guru bahasa Inggris kita. Maju Ustazah. Nah, ini yang ngajak-ngajak di lapangan. Jadi kalau tubuhnya nanti pagi-pagi sudah diajak bergerak dengan Ustazah Tina. Selanjutnya, iya, ini Ustazah siapa? Ustazah Fitriyanti. Coba kalau sampai sini ingat santri yang lama maupun yang baru. Coba yang kelas 1. Ingat dah, ini Ustazah siapa? Oh, Ustazah Siti. Oke, kita lanjutkan. Ini ada Ustazah kita yang baru ya. Ini namanya Ustazah Indah. Nah, ini Ustazah kita yang baru, Ustazah Indah. Oke, selanjutnya ini Ustazah kita yang sudah lama ya. Ya, ini namanya Ustazah siapa? Dewi Sartika ya. Nah, ini juga Ustazah kita yang baru. Namanya Ustazah Bella. Ya. Selanjutnya Ustazah Sakilah. Ya. Selanjutnya ini juga Ustazah dan kakak ya. Ini Ustazah Ulfi. Kemudian selanjutnya Ustazah Putri. Ya, Putri. Selanjutnya ini Ustazah Anggi. Ya, Ustazah Anggi. Selanjutnya ini Ustazah Kurnia. Ya. Ini ibu matematika, ya. Ustazah Nalah. Yang terakhir ini ibu kita Kartini. Salah. Siapa namanya? Iya, Ustazah Yuniarti. Ya. Sudah ya? Ingat dah nama Ustazah dan Ustadznya? Alhamdulillah. Ada lagi satu yang kurang. Ini bapak kebun kita yang mengurusi kebun di sekolah. Yang berbaju kuning paling terang. Di belakang kalian ini adalah Pak Udin. Ya. Ya, kita harus kenal semua dengan warga-warga yang ada di Mutiara Sun. Nah, ya. Nah, oh iya, Ustazah lupa. Siapa yang belum kenalan coba yang ada di sini? Iya, Ustazah. Ada yang tahu Ustazah siapa ini? Iya. Ustazah adalah Ustazah Ari. Terima kasih. Kemudian setelah ini nanti acara kita ada di kelas. Sebelumnya tapi baris yang rapi. Anak solih dan solihah. Siap. Ya, Ustazah kembalikan ke Ustaz Reza ya. Ya, alhamdulillah ya, tadi sudah disebutkan ya perkenalan sama Ustazah Ariba. Alhamdulillah udah pada semua kenal ya. Siapa yang belum tahu nama ustadznya? Siapa yang belum tahu nama ustazahnya?
Iya, nanti insya Allah ya untuk lebih mengenal, lebih akrab nanti tatkala kita sudah berada di dalam kelas ya. Oleh karena itu untuk acara berikutnya ya kita akan masuk ke kelas masing-masing ya. Kelas 1 masuk kelas juga enggak? Ustazah Riba. Kelas 1 masih di sini. Oh ya. Ya, untuk kelas 2 sampai kelas 6 ya nanti dipersilakan untuk masuk ke dalam kelas masing-masing dengan tertib tentunya ya, jangan lari-larian. Adapun untuk kelas 1 ya, ananda kami yang baru ya, yang soleh dan soleha kelas 1A maupun 1B tetap berada di dalam berada di lapangan dulu ya. Ada himbauan sedikit lagi. Ya, siap. Kembali siap gerak. Barisan rapi. Ya, untuk masuk ke dalam kelas ya kita awali dari kelas paling ujung ya. Langsung masuk kelas ya, Ustazah ya. Oh, dari ini dulu ya. Ya. Kelas 6B siap? Ya, berjalan dengan tenang ya, dari Zidan silakan menuju ke kelasnya. Diikuti dengan teman di belakangnya. Atau salam dulu sama ustazahnya ya, salam ya. Ya dari Pak Yadi dulu. Hah? Langsung. Iya. Tidak salah lari, yang tertib, tetap tertib. Langsung diikuti dari Juno. Barisan Juno, maju. Ya, kelas untuk yang akhwat langsung juga ya, biar ganjang. Berikutnya diikuti kelas 3. Iqbal ini kelas 4. Oh, lah naik. Iya. Ya lah naik kelas 4 kalian ya. Pikir masih kelas 3 kamu nih. Nah, ini pecinya mana? Nih, mana tak lupa. Duit jajan tak lupa. Ayo Patan, maju. Diikutin baris, enggak usah nih, enggak usah nyerobot mah itu. Yang tertib sesuai barisan. Iya, insyaallah. Usah dorong. Jadi seorang hafiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu,